Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Oh iya, untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu dilanjut doa hendak belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Muatan pelajaran PPKN dan SPDP. Kita awali dengan pelajaran SPDP ya teman-teman. Oh iya, semester lalu kita sudah belajar tentang panjang pendek nada. Hari ini kita akan belajar tentang menyanyikan sesuai panjang pendek nada. Untuk menyanyikan sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Ada yang tahu ketukan itu apa ya teman-teman? Ya, ketukan itu lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Coba perhatikan di halaman 6. Coba perhatikan. Di situ ada nada sol, nada si, nada do, dan nada re. Setiap nada memiliki nilai ketukan yang berbeda. Contohnya, nada sol memiliki nilai 4 ketukan, dinyanyikan atau dibunyikan selama 4 ketukan. Contoh selanjutnya, nada do memiliki nilai 1 ketukan, dinyanyikan atau dibunyikan selama 1 ketukan. Selanjutnya, coba kalian perhatikan halaman 7. Di situ ada garis melengkung. Ya, garis melengkung itu dinamakan dengan lambang legatura. Apa yaitu legatura? Legatura adalah bunyi atau nada yang dibunyikan panjang. Contohnya seperti sol. Selanjutnya kita akan belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada ya teman-teman. Ada yang masih ingat tempo itu apa? Ya, tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Yang kedua, tempo lambat disebut andante. Contoh lagunya Nyiur Hijau. Yang ketiga, tempo sangat lambat disebut juga grave. Contoh lagunya Bagimu Negeri. Selanjutnya, tempo sedang disebut moderato. Contoh lagunya Tanah Airku. Selanjutnya, tempo seperti orang berbaris disebut di marcia. Contoh lagunya Indonesia Raya. Selanjutnya, coba kalian buka halaman 20. Di situ ada lagu tempo cepat. Contoh lagu tempo cepat. Judulnya Indonesia Tetap Merdeka. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Setelah kita belajar tentang nada, tempo, dan tinggi rendah nada, selanjutnya kita akan belajar tentang tari kreasi daerah. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu tidak tari kreasi daerah itu apa? Ya, tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Coba kalian buka di halaman 32. Di situ ada nama-nama tarian daerah. Contohnya kayak tari kecak berasal dari Bali. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya, tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya, coba kalian buka halaman 44. Tari
kreasi kupu-kupu. Sebelumnya ada yang tahu tidak? Tari kupu-kupu itu berasal dari mana ya teman-teman? Ya, berasal dari Bali. Ada yang tahu tari kupu-kupu itu menggambarkan apa ya teman-teman? Tari kupu-kupu menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari bunga ke bunga yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola lantai menari tari kupu-kupu secara berkelompok. Yang pertama, coba dilihat. Berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Lalu membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Yang kedua, berputar di tempat dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan dan membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Yang ketiga, bergerak ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 langkah. Dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Yang keempat, berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan sampai keluar. Agar lebih jelasnya, kalian bisa melihat di halaman 48 dan halaman 49. Untuk tugas SPDP hari ini, teman-teman cermatilah dan tuliskan makna gerakan-gerakan yang ada pada tari kreasi daerah. Lalu menggambarkan apa gerakan-gerakan dalam tarian tersebut. Tarian yang teman-teman cermati, tarian Reog Ponorogo, tari Sekapur Sirih, dan tari Piring. Selanjutnya kita masuk pada muatan pembelajaran PPKN. Keragaman sumber daya alam, pekerjaan dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Contohnya seperti adik dan kakak. Adik bercita-cita menjadi dokter, sedangkan kakak bercita-cita menjadi pilot. Perbedaan cita-cita tersebut termasuk pada karakter individu yang beragam. Karakteristik di sini maksudnya seperti suku, bahasa, rumah adat, dan makanan khas. Cita-cita juga merupakan pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contohnya seperti nelayan, pegawai kantor, dan pekebun teh. Walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, kita juga harus saling menghargai antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Karena ada 4 manfaat keragaman karakteristik individu. Yang pertama, dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Ketiga, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Selanjutnya, keragaman fisik, ras, dan suku bangsa atau budaya. Keragaman tidak hanya di makanan khas dan tarian. Keragaman juga terdapat di sekolah, misalnya pada Jonas dan Dedi. Jonas dan Dedi memiliki keragaman karakteristik yang berbeda. Dimulai dari rambut, Dedi memiliki rambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Sedangkan Jonas memiliki rambut terkeriting, berasal dari Ambon dan ingin menjadi seniman. Walaupun Dedi dan Jonas memiliki keragaman karakter yang berbeda, tetapi mereka tetap teman baik. Mereka saling mendukung untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan, dan mereka juga saling menghargai satu sama dengan yang lain. Walaupun kita memiliki keragaman karakteristik yang berbeda-beda, tapi kita harus sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, pentingnya persatuan dalam keragaman. Kita sebagai penerus bangsa harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan positif tersebut harus kita lakukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Contoh sikap positif dalam persatuan dan kesatuan: yang pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku dan agama.
kelima, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang terakhir, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, keragaman di lingkungan rumah. Di dalam sebuah keluarga terdapat juga keragaman. Keragamannya di antara lain seperti suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Misalnya pada keluarga Dedi, ayah Dedi berasal dari suku Aceh dan ibu berasal dari suku Betawi. Sedangkan Dedi dan adiknya memiliki cita-cita yang berbeda. Dedi ingin bercita-cita sebagai seorang arsitek, sedangkan adik Dedi ingin bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan saling mendukung. Dedi dan adik saling mendukung dalam meraih cita-cita. Hal inilah yang membuat keluarga Dedi selalu rukun. Oleh karena itu, sikap saling menghargai sangat penting diterapkan dalam keragaman. Selanjutnya, manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas daerah. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain. Yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Untuk tugas PPKN hari ini ada pada halaman 51 pelajaran PPKN. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dan paham ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat teman-teman. Dikerjakan ya tugasnya. Ustazah pamit. Assalamualaikum.